Tapi yang tidak boleh dilarang adalah minum Sedokan. Jadi kalau minum, nah bagaimana hasilnya? Tidak semua obat ini bisa menyembuhkan, ternyata hanya 80% saja. Pasien-pasien yang testosteronnya rendah ternyata nggak bisa bangun. Jadi kalau pasien testosteron rendah ya dengan obat-obat ini juga nggak mempan. Harus dinaikkan dulu testosteronnya. Testosteron itu normal kira-kira 3 nanogram sampai 10 nanogram per desiliter ya. Kalau kadarnya 3 ya nggak bisa ereksi. Jadi testosteronnya dinaikkan dulu sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ini banyak sekali obat-obat di pasaran yang menjual obat-obat testosteron. Testosteron itu yang paling bagus diolesin di perut ya. Karena apa? Karena kalau diminum dia sampai di usus, kemudian masuk vena porta, masuk liver, dihancurkan sehingga kadar yang di dalam tubuh cuma naik 10%. Jadi per oral testosteron itu tidak bagus. Yang paling bagus ya injeksi pakai Sustanon 500 atau pakai namanya apa, obat lain yang 1000 mg itu intravena 3 bulan, atau pakai apa, pakai krim androgel namanya, dengan kombinasi antara testosteron dan PDE5. Ini keberhasilannya naik jadi 80% menjadi 90%. Masih ada juga yang tetap tidak bisa ereksi walaupun dengan hormon, walaupun dengan obat-obat Viagra ataupun Cialis, tetap nggak bisa ereksi. Terapi ya kembali lagi tadi memakai protese yang paling bagus. Protese itu di Indonesia cara yang masak ya, karena harganya mahal. Harganya itu satu pasang itu kira-kira $10.000. Dan juga pengalaman memasang kita itu juga tidak banyak. Dan kebanyakan orang-orang Indonesia kalau udah berumur tua juga kehendak untuk seksual itu berkurang. Jadi inilah kira-kira pengobatan disfungsi ereksi itu. Jadi sekali lagi ada namanya libido berkurang, dengan hormon testosteron akan naik, ereksi berkurang. Ereksi itu bisa diukur dengan IAEF, indeks ereksi 1 sampai 5. Kalau dengan obat-obat ini dari 3 jadi 4, dari 4 jadi 5, jadi 1, 2 itu nggak bisa penetrasi. Kalau 3 itu bisa penetrasi tapi tidak sempurna. Kalau 4, 5 itu bisa penetrasi. Jadi dengan obat-obatan 5-FU alpha inhibitor ini bisa menyebabkan ereksi naik derajatnya dari 3 ke 4, 4 ke 5. Tetapi libido itu hanya bisa dinaikkan dengan jalan pemberian testosteron. Ada libido 1000 itu diberikan suntikan testosteron 1000 mg intramuskuler dalam waktu 3 bulan.
Ada lagi yang namanya Sustanon 210 itu untuk 3 minggu. Ada lagi yang harian durasi. Yang bagus yang mana? Yang anatomis seharian. Kadang-kadang itu berkisar antara 5-6 sehari. Kalau yang injeksi sampai 1000 gram itu kadarnya kelewat tinggi, kadang-kadang sampai 20. Iya Mas ya. Kelewat tinggi. Kalau yang turunnya libido, Kalau libidonya turun, harus diberikan testosteron. Tetapi syarat untuk diberikan testosteron harus PSA-nya kurang dari 4. Karena kontraindikasi untuk kanker prostat. Kalau PSA-nya lebih dari 4, hati-hati, itu mungkin kanker prostat, nggak boleh diberikan hormon testosteron. Ada lagi yang belum. ya. Jadi tadi kan disfungsi ereksi itu kita bagi libido, ereksi, dan ejakulasi dini. Nah, ejakulasi dini itu yang paling banyak dijumpai sebenarnya. Jadi orang yang biasanya waktu muda masturbasi itu biasanya ejakulasi dini. Jadi hubungan suami istri baru 1 menit, 5 menit sudah keluar. Nah itu dibilang tidak kuat, padahal itu bisa ereksi, tapi nggak lama. Obatnya bukan sildenafil, bukan hormon, tapi obat-obat lain, beda sekali. Jadi harus dibedakan antara disfungsi ereksi dan ejakulasi dini. Kalau ejakulasi dini itu ereksinya bagus, keinginannya bagus, tapi hanya 1 menit sudah keluar. Nah itu yang kebanyakan ya. Kebanyakan orang itu menganggap itu tuh impotensi namanya. Itu bukan. Itu difus. Itu namanya retrograd. Itu namanya ejakulasi dini. Kalau ejakulasi dini terapinya biasanya kita memakai terapi obat-obatan. Ada yang memakai antidepresan. Dengan obat-obatan antidepresan banyak sih obat-obatan. Ada yang pakai tisu magic. Tapi tisu magic itu baal, penisnya baal, sehingga ya hubungan suami istri tapi ereksinya lama tapi nggak ada rasanya. Itu tisu magic. Umumnya banyak orang tahunya tisu magic. Nah, obat yang sebenarnya ada, yaitu dengan cara memberikan antidepresan. Dengan antidepresan, tetapi ada side effect-nya juga itu antidepresan pun. Karena apa? Karena seksual intercourse itu pada wanita dan laki-laki itu berbeda. Wanita biasanya perlu pemanasan dulu seberapa jam, baru setelah itu penetrasi seberapa jam, baru terjadi ejakulasi. Sementara laki-laki maunya cepet-cepet dan 1-2 menit keluar. Itu yang menyebabkan mengapa banyak wanita yang tidak bisa mengalami orgasme. Laki-lakinya hanya 5 menit sudah keluar, wanitanya seberapa jam baru keluar. Itu yang sering terjadi ketidakpuasannya di situ sebenarnya. Makanya orang berusaha untuk membesarkan penis, memberikan suntikan, itu malah merusak. Itu tidak memperbaiki. Memberikan suntikan orang bilang silikon ke penis itu merusak. Silikonnya nanti akan
menginfiltrasi ke kulit, kulitnya rusak, dan akhirnya terjadi luka yang parah yang akhirnya harus dibuang kulitnya, diganti perisnya. Itu yang kebanyakan terjadi ya. Jadi orang tidak puas hubungan seksual dengan istrinya karena dia kecepatan, pengobatannya malah perisnya itu digedikan, kulitnya aja yang tebel. Corpus cavernosumnya tetap aja, sehingga ya perisnya gede, kulitnya tebel, nggak bisa masuk juga. Malah saya sering malah harus membuang sikatrik itu, dibuang sikatriknya, dikembalikan kepada peris yang normal. Kalau memperbaiki peris ya tadi, kalau libidonya kurang harus dikasih hormon, kalau ereksinya kurang harus dikasih obat-obat lima-alfa reduktase inhibitor seperti Viagra. Kalau ejakulasinya kecepatan harus dikasih obat-obat antidepresan. Nah sekarang ini banyak sekali orang yang tidak mengerti itu, salah kaprah. Dikiranya penisnya kecil. Enggak, penis itu enggak ada yang besar, enggak ada yang kecil. Penis itu cukup. Wanita itu rangsangan G-spotnya itu cuma 5 cm dari mulut vagina. Jadi penis berapa aja itu untuk wanita itu cukup. Yang kurang adalah kekerasan ereksi dan lamanya rangsangan. Nah itu yang perlu dipahami oleh banyak orang mengenai hubungan suami istri. Ya. Ada lagi yang lebih